البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, al-hadisus sadis wa sab'un ba'da sab'imi'ah. Macam mana? Belum habis satu pun belum habis. Satu habiskan. Hadis yang ke-776. An Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ma'idatah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu kala apabila beliau mengangkat jamuannya atau pinggannya, nanti akan dibahas insyaallah. Beliau mengatakan, ini doa setelah makan, alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fih. Segala pujian untuk Allah yang banyak, yang bagus, yang diberkahi di dalamnya. Ghaira makfi, tanpa dicukupi, tanpa dirasa cukup. Nanti akan dijelaskan masing-masingnya insyaallah. Wala muwadda, tanpa ditinggalkan. Wala mustaghnan anhu, tanpa dianggap tidak diperlukan. Rabbana, wahai Rabb kami. Rawahul Bukhari. Ada catatan kaki. Wala muwadda dalam sahih. Ini riwayat Bukhari. Iya, Imam Bukhari meriwayatkan di dua tempat untuk hadis ini di dalam sahihnya. Abi Umamah Al-Bahili, beliau adalah apa? Sudai bin Ajlan radhiyallahu an. Beliau memiliki karamah-karamah, ya, namanya sahabat. Menceritakan bahwasanya Nabi SAW, karena ini menunjukkan terus-menerus atau sering, apabila mengangkat jamuannya atau pinggannya, ma'idah. Sebagian ulama mengatakan ma'idah maksudnya adalah yaitu semacam bejana atau pinggan. Yang lain mengatakan dia adalah pinggan yang besar. Yang lainnya lagi mengatakan yaitu pinggan yang boleh dipakai oleh orang banyak. Dari apa? Mada yamidu, yaitu taharrak, bergerak. Kenapa bergerak? Karena apa? Boleh jadi karena ada tangan yang banyak makan di situ, sehingga dia bergerak-gerak. Dan ada penafsiran banyak tentang ma'idah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, terkadang ma'idah adalah makanan itu sendiri. Itu juga dikatakan ma'idah. Intinya adalah apabila selesai dari makan, yaitu makan selesai kemudian pinggan diangkat untuk dibawa ke tempat pencucian barangkali atau dibawa ke dapur dan seterusnya. Maka beliau berdoa, berzikir, lebih sesuai berzikir ya di awalnya ini, karena dohirnya tidak ada permohonan apa-apa. Dohirnya ini khilaf agak banyak, tapi khilafnya bukan membahayakan tentang tafsirnya ini. Alhamdulillah, beliau memuji Allah karena setelah mendapatkan kenikmatan, di antara bentuk syukur adalah yaitu memuji Allah secara lisan. Kita tahu rukun syukur ada 3. Yang pertama adalah keyakinan dalam hati bahwasanya nikmat itu datang dari Allah. Kemudian pengakuan lisan, memuji Allah atas kenikmatan tadi, bukan malah menisbatkan nikmat tadi kepada yang selain Allah. Yang ketiga, itu tadi dengan lisan. Kemudian yang ketiga, mempergunakan nikmat tadi untuk beribadah, untuk ketaatan kepada Allah. Ini secara anggota badan. Nah, ini syukur dengan lisan, memuji Allah. Alnya adalah istighraqiyah li kamalil jinis, yaitu pujian yang sempurna hanya milik Allah. Jadi boleh kita memuji teman, memuji guru, memuji orang yang berbuat baik pada kita, namun kita meyakini pujian yang sempurna adalah milik Allah. Lamnya alal khilaf. Ibnul Qayyim mengatakan ada 2 kemungkinan. Lamnya adalah lam al-istihqaq. Kemungkinan kedua, lamnya adalah lamul milik. Pujian milik Allah, pujian haknya Allah. Intinya tidak saling bertentangan i'rabnya itu. Kasiran, ini hal dari alhamdu, bukan hal dari Allah. Jelas Allah satu, tapi kasiran kembali kepada alhamdu. Pujian yang banyak itu hanyalah milik Allah.
thayyiban yang bagus, pujian yang bagus hanyalah milik Allah. Mubarakan fih, dalam keadaan diberkahi di dalam pujian itu. Mubarakan yaitu barokah. Barokah adalah subutul khair wa nama'uh, yaitu tetapnya kebaikan dan pertambahan kebaikan. Yang lain mengatakan subutul khairil ilahi wa ziyadatuhu syai'an ba'da syai', yaitu pastinya kebaikan ilahi dan pertambahannya sedikit demi sedikit. Makanya Tasik dikatakan apa? Barikah, karena dia tempat berkumpulnya air, banyak air di situ. Ghaira makfi. Baik, ghaira. Kenapa dia mansub? Karena ini sebagai hal, keadaan. Cuma ini keadaan siapa? Alal khilaf. Al-Hafidz mengatakan berdasarkan ucapan pensyarah banyak sekali bahwasanya hal ini ada yang mengatakan kembali kepada Allah, ada yang mengatakan kembalinya kepada alhamdu, ada yang mengatakan kembalinya kepada makanan tadi. Baik, kita ambil kemungkinan pertama, hal di sini kembali kepada Allah, yaitu maknanya berarti apa? Dalam keadaan Allah itu tidak dianggap kita merasa cukup dari pemberiannya, kita akan senantiasa merasa perlu tambahan. Ya, siapa yang merasa sudah cukup dan tak perlu besok Allah memberi lagi? Jelas senantiasa setiap hari kita perlu makanan yang datang dari Allah. Bahkan satu hari mungkin 3 kali makan atau 2 kali makan, belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Jadi makfi di sini maknanya adalah muktafa menurut sebagian pensyarah, yaitu kita tidak akan pernah merasa cukup dari berkahnya Allah, kita akan selalu menginginkan tambahan. Sebagaimana dalam hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah tentang nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Ayub berupa apa? Berupa hujan emas. Nah, orang berhayal, Nabi Ayub pernah mendapatkan sejenis hujan emas. Kemudian Allah bertanya, apakah aku belum mencukupi engkau? Padahal Ayub sudah kaya. Maka Nabi Ayub mengatakan, tentu wahai Rabb, tetapi tidak pernah saya merasa cukup dari keberkahanmu. Yaitu senantiasa manusia itu memerlukan tambahan berkah dari Allah. Bukan berarti apa namanya itu ya, apa istilahnya itu, rakus terhadap duniawi, bukan, tapi keberkahan. Ini kemungkinan pertama, makfi itu kembalinya kepada Allah. Jadi tidak pernah kita merasa cukup dari pemberian Allah, kita ingin mendapatkan nikmat yang berikutnya, mendapatkan keberkahan yang berikutnya. Ini tidak masuk dalam pembahasan qanaah. Jelas qanaah kita merasa cukup dengan nikmat Allah, kita merasa apa yang Allah berikan itu cukup tanpa kita merasa dengki atau marah-marah kenapa Allah memberi saya duit hanya 5 ringgit sementara orang lain ada 500 ringgit. Tidak masuk dalam pembahasan itu. Tetapi ini masuk dalam bab yaitu apa? Kita menganggap nikmat Allah itu senantiasa kita perlukan. Jangan merasa sudah kaya dan tak perlu lagi kepada Allah. Kita selalu merasa fakir kepada Allah. Inilah pembahasannya, bukan pembahasan masalah qanaah sekarang ini. Makanya kalau kita merasa cukup dalam masalah seperti ini, berarti kita tidak perlu minta-minta lagi pada Allah dan tidak perlu lagi merasa fakir, dan ini keliru. Bahkan apa? Kita senantiasa fakir berdasarkan dalil yang banyak sekali. Kita senantiasa tergantung pada Allah dan selalu wajib berdoa kepada Allah. Nah, pembahasannya di situ. Tapi kalau melihat nikmat orang lain, nah, kita diperintahkan untuk qanaah, untuk merasa cukup dan tidak mengharapkan apa yang dimiliki orang lain dalam masalah duniawi. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, ghaira makfiyin, ini sahibul halnya adalah alhamdu. Maksudnya apa? Kita senantiasa tidak merasa cukup dalam memuji Allah. Kita ingin terus-menerus memuji, karena memang Allah lebih berhak untuk dipuji sebanyak-banyaknya. Sehebat apapun kita memuji, pasti kurang dibandingkan dengan banyaknya kebaikan Allah. Makanya kita tidak pernah merasa cukup dengan pujian yang ada. Kita wajib untuk senantiasa banyak-banyak memuji. Kemungkinan yang ketiga, sahibul halnya adalah makanan itu.
Dan ini hampir mirip dengan pembahasan pertama, yaitu kita merasa nikmat Allah itu selalu kita perlukan. Pagi-pagi kita perlu makanan, siang juga perlu, malam juga perlu, hari berikutnya juga perlu. Maka kita tidak merasa cukup. Kita tidak mengatakan, ya Allah pemberianmu sekarang cukup, besok tak perlu lagi engkau mengurusi saya. Bukan demikian. Tapi kita senantiasa fakir kepada Allah, selalu minta diberi kecukupan, diberi tambahan, agar terbuktilah kita memang hamba Allah, selalu mohon kepadanya, berdoa kepadanya, selalu tergantung kepadanya. Lalu mana yang benar? Kata Al-Hafidz, semuanya mungkin. Yaitu kembali kemana ini? Kembali kepada tiga-tiganya boleh. Kemudian yang berikutnya, wala muwadda, wala matruk, kata Al-Hafidz, tidak ditinggalkan. Kembali kemana halnya ini? Sama. Boleh jadi sahibul halnya adalah alhamdu, sahibul hal adalah Allah, sahibul hal adalah makanan. Yaitu tatkala kita tahu makanan tadi adalah nikmat Allah, kita tidak tinggalkan dia, tidak kemudian kita sia-siakan. Kalau jatuh tidak diambil kemudian dibiarkan dimakan setan, tidak demikian. Bahkan kita akan mau ngambilnya lagi kalau mampu dibersihkan dan dimakan, itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW dalam hadis Jabir dan hadis Anas. Dan dijelaskan oleh Imam Nawawi, jangan dibiarkan untuk setan. Kalau tidak mampu karena mungkin terlalu kotor atau kena najis, maka diberikan kepada hewan. Jangan dibiarkan untuk setan, kata Imam An-Nawawi. Ini kalau kembali ke makanan, intinya nikmat Allah jangan disia-siakan, jangan melakukan tabdzir. Kemungkinan kedua, muwadda' matruk, kembalinya ke alhamdu, yaitu dalam keadaan pujian untuk Allah tidak ditinggalkan. Terus menerus kita berusaha memuji, terus menerus kita mengatakan alhamdulillah. Makanya orang yang di surga, mereka walaupun sibuk dengan bernikmat-nikmat, mereka diberi ilham untuk memuji Allah sebagaimana manusia diberi ilham untuk bernafas. Jadi tak pernah pujian untuk Allah itu ditinggalkan, terus menerus memuji memang. Kemungkinan ketiga, muwadda', yaitu matruk, kembali ke Allah. Yaitu dalam keadaan kita tidak meninggalkan Allah, kita senantiasa berusaha untuk lari, mendekat kepada Allah, bukan malah menjauh. Mana yang betul? Tiga-tiganya betul. Karena Nabi tidak menjelaskan sahibul halnya siapa, maka semuanya mungkin. Kemudian yang berikutnya, wala mustaghnan anhu. Kebanyakan riwayat adalah dengan apa? Pola isim maf'ul, mustaghna, bukan mustaghni, tapi mustaghna. Makanya ada alif layyinah di belakang. Seandainya mustaghni, ini saya Pak, mustaghnin tanpa ada alif layyinah. Tapi riwayat yang banyak adalah mustaghna, mustaghnan anhu. Kembali ke mana? Semuanya kembali ke pujian. Yaitu kita tidak pernah merasa tidak perlu lagi memuji Allah. Kita tidak boleh merasa tidak lagi memerlukan makanan dari Allah. Kita tidak boleh merasa tidak lagi memerlukan Allah. Berarti apa? Senantiasa kita perlu Allah, senantiasa kita perlu memujinya, senantiasa kita perlu makanan dari Dia. Nah, dengan ini bertambah syukur, bertambah ibadah, bertambah doa dan sebagainya. Rabbana, ini ada dua qiraah di hadapan kita, ini dengan qiraah nasab, takdirnya ya Rabbana. Baru terakhir ada doa. Di awal-awalnya itu dohirnya adalah sekedar zikir tanpa ada doa. Ini dohirnya. Kenapa anak bilang dohirnya? Karena kalimat-kalimat tadi itu mengandungi permohonan secara isyarat. Mohon agar senantiasa diberkahi, senantiasa ditambahi, senantiasa diberi pemberian-pemberian. Tetapi dohirnya memang tidak berisi doa. Yang terakhir baru doa, ya Rabbana, wahai Rabb kami, penuhilah isi dari zikir kami tadi itu, konsekuensi dan kandungan dari zikir kami. Qiraah yang kedua, Rabbuna. Maksudnya apa? Rabb kita keadaannya adalah seperti ini, selalu layak mendapatkan pujian dan seterusnya. Dan dua-duanya qiraah yang benar, Rabbana dan Rabbuna. Ilahuna wallahu a'lam. Kalau ini dibaca lepas makan boleh? Iya, ini dohirnya lepas makan. Karena apa? Setelah selesai makan, kemudian mulai pinggannya itu diangkat untuk dikembalikan ke tempat pencucian atau apa, Rasulullah mulai berdoa itu. Yang penting bukan jauh-jauh dari apa, selesai makan tentunya ya. Wallahu a'lam.